Ini saya akan mempresentasikan hasil kerjaan saya ujian akhir semester Etika Bisnis Program Studi Manajemen Universitas Siber Asia yang saya kerjakan sendiri. Judulnya Analisis Budaya dan Etika Bisnis dalam Pembentukan Manajemen Kinerja Karyawan. Abstrak, perusahaan manufaktur, dagang, atau jasa milik persaingan yang semakin ketat, maka berdasarkan fakta tersebut, keahlian untuk mengelola perusahaan secara efisien harus dimiliki oleh sebuah perusahaan agar mencapai tujuan yang direncanakan. Maka salah satu hal yang harus diperhatikan oleh perusahaan adalah mengenai budaya dan etika bisnis. Budaya perusahaan akan berpengaruh terhadap kuat ataupun lemahnya perusahaan terhadap kinerja di dalam sebuah perusahaan. Begitu juga dengan etika. Etika dibutuhkan dalam kegiatan apapun termasuk di dunia bisnis. Penelitian ini merupakan hasil penelitian kualitatif menggunakan metodologi penelitian library yang merujuk kepada buku-buku dan karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan etika bisnis, budaya organisasi, dan budaya perusahaan. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu budaya turut andil terhadap pembentukan perilaku yang etis. Karena sebuah budaya organisasi merupakan gabungan antara nilai dan norma untuk membimbing tindakan semua karyawan perusahaan. Perilaku etis tersebut timbul dari aturan yang dinamakan etika bisnis. Budaya yang kokoh akan bisa menjadi alat perusahaan untuk berlomba dan dengan pesaing, karena dari budaya yang kokoh akan bisa meningkatkan tingkah laku yang konstan, yang mana hal tersebut dapat menciptakan keefektifan di dalam organisasi yang tentunya dipengaruhi oleh kinerja karyawan dalam perusahaan. Nah, latar belakang masalahnya, etika dibutuhkan dalam kegiatan apapun termasuk di dunia bisnis. Ketika manusia sudah mulai sadar akan kemajuan di bidang bisnis yang mana hal tersebut menyebabkan manusia semakin jauh dari nilai-nilai humanistik. Di dalam persaingan bisnis yang ketat, sebuah perusahaan yang unggul bukan saja perusahaan yang hanya mempunyai ukuran bisnis administratif yang baik, akan tetapi perusahaan yang unggul juga wajib memiliki etika bisnis yang baik. Suatu perusahaan atau organisasi didirikan untuk bisa mencapai tujuan bersama. Kesuksesan dalam mencapai tujuan tersebut dapat dilihat dari hasil kinerja perusahaan yang tentunya tidak lepas dari hasil kinerja sumber daya manusia di dalamnya yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Kinerja ialah wajah mengenai tingkat pencapaian atau prestasi suatu program yang dilaksanakan atau platform dalam mewujudkan tujuan dan visi misi perusahaan yang terdapat di dalam perencanaan strategis suatu perusahaan. Dalam hal membangun atau mengoptimalkan sumber daya manusia yang telah ada, tentunya kita tidak bisa mempunyai kehendak sesuka hati masing-masing. Kita terikat di dalam sebuah aturan antara satu dengan yang lain, dengan lingkungan kita yang tentunya dengan nilai yang mengontrol hubungan ikatan sosial yang diikuti dan dipercaya kebenarannya. Nilai yang harus dijaga agar dapat menjaga kesinambungan dan mengatur hubungan yang baik dan yang buruk di dalam ikatan sosial ilmiah yang disebut sistem etika. Metode yang digunakan penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan yang bersifat kualitatif, dan metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian library. Metode library research yaitu teknik penelitian dengan mengumpulkan data dan karya tulis ilmiah yang mempunyai kaitan dengan objek pembahasan dalam penelitian atau melakukan kajian mendasar yang dilaksanakan untuk memecahkan sebuah permasalahan yang pada dasarnya bertumpu pada kajian kritis dan secara komprehensif terhadap bahan-bahan pustaka ataupun karya ilmiah lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Kajian dari literatur yang dipakai merujuk kepada buku-buku dan karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan etika bisnis, budaya organisasi, dan budaya perusahaan. Nah, hasilnya, budaya pada perusahaan perlu dikenalkan kepada semua oknum yang mempunyai tanggung jawab di dalam perusahaan, agar tetap terjaga dalam memberikan pelayanan yang baik kepada para pelanggan atau konsumen. Keterbatasan dari penelitian ini adalah ada variabel yang tidak diteliti dalam paper tersebut. Nah, kesimpulan dan relevansi artikel dengan fenomena yang ada saat ini dikaitkan dengan teori adalah budaya menjadi hal yang
urgent di dalam perusahaan, karena pada dasarnya budaya yang kokoh akan menjadi alat perusahaan untuk bersaing dengan kompetitor. Karena dari budaya yang kuat akan dapat menumbuhkan perilaku yang konstan yang dapat menciptakan keefektifan organisasi yang dipengaruhi oleh kinerja karyawan di dalam perusahaan. Sedangkan apabila budaya tidak memiliki fondasi yang kokoh, maka tujuan dari perusahaan tentunya akan bergerak ke arah yang salah. Nah, penulisnya dan paper ini diterbitkan di jurnal Al-Waski Billah, Kajian Islam Pendidikan Ekonomi Humaniora.